Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Baik. Tuhan, Ibu Guru senang sekali mendengar kalian sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, coba satu orang yang pimpin berdoa, siapa? Saya Bu Guru. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang kami mau mulai acara Zoom kami, Tuhan Yesus. Acara Zoom kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, Tuhan Yesus. Berikanlah kepintaran bagi kami agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kepada kami. Ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Sintike untuk perkenannya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak sudah mempersiapkan ya semua alat tulisnya ya. Di depannya sudah ada buku tulis, sudah ada pennya. Ya. Mulai, saya coba absen dulu. Saya coba absen. Ada darimu. Kira-kira dari teman kamu, adakah yang tidak datang hari ini? Ada Bu. Enak. Oh, Alfrida tidak ada ya? Ada kasih informasi dia? Iya Bu Guru. Ya, kenapa tidak datang, Nak? Sakit Bu Guru. Oh, kasihan. Kita doakan semoga di pertemuan berikutnya Alfrida bisa bergabung bersama kita ya. Iya Ya. Bu Guru. Sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu Guru mau bertanya dulu. Pada topik sebelumnya, kita itu membahas tentang apa? Ada yang ingat kah? Barisan aritmatika. Iya, benar sekali. Kita belajar tentang barisan aritmatika. Ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Ayo, ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suku-suku pada barisan yang telah mempunyai beda yang tetap atau konstan, di mana untuk membentuk bedanya adalah suku-suku yang berurutan. Misalnya, iya, benar sekali ya. Iya. Jadi barisan aritmatika itu adalah suku-suku yang mempunyai beda yang tetap atau konstan. Bisakah kita menentukan beda dari suku-sukunya tidak berurutan? Ayo satu tidak orang, bisa. siapa yang tidak bisa? Pintar sekali Sintike. Jadi untuk menentukan beda suku-sukunya itu harus berurutan ya. Kalau Ibu Guru ambil dari suku keempat, terus ke suku pertama untuk menentukan bedanya, bisakah? Tidak bisa Bu Guru. Iya. Dia seharusnya kalau menentukan bedanya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Untuk menentukan bedanya dengan U4 dikurangkan dengan yang mana? U4 dikurangkan dengan U3. Iya, benar sekali. Ya, di hari ini kita akan melanjutkan topik kita. Kalau kemarin kita belajar tentang barisan aritmatika, hari ini kita mau belajar tentang deret aritmatika. Saya coba share ya anak-anak ya. Jadi ini salah satu contoh di kehidupan sehari-hari kita untuk topik yang akan mau kita bahas. Di sini Pak Doni adalah seorang promotor musik yang akan menyelenggarakan pertunjukan konser musik di Paniai. Dia akan mendatangkan penyanyi
Indonesia, yaitu si Mita Talahutu. Nah, jadi dia menyediakan tiket itu sama dengan jumlah banyak kursinya, yaitu 102 tiket. Dan harga tiketnya itu berbeda-beda, ada yang VIP, ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 harganya 150, kelas 2 harganya 100, kelas VIP VIP 150, kelas 1 100.000, kelas 2 60.000, dan kelas 3 30.000. Ini merupakan salah satu pendahuluan sebelum kita masuk ke penjelasan materi yang mau kita bahas hari ini ya nak ya. Oke, sekarang saya coba masuk ke materi kita. Sebelum kita bahas materinya tadi ya nak, sebelum kita bahas apa masalah yang tadi ke diskusi, saya jelaskan dulu materinya. Iya, ini saya coba bikin tampilkan cerita yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya nak. Lani bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dia mempunyai ada gajinya ya. Di bulan pertama dia mendapatkan gaji sebesar 1.500.000. Terus perusahaan itu menaikkan gajinya setiap bulannya dan konstan. Tetap setiap bulannya Lani mendapatkan kenaikan gaji 50.000. Di sini dia ditanya, dapatkah kamu menghitung gaji yang akan diterima Lani? Ini merupakan salah satu gambaran untuk kita membahas topik kita, yaitu deret aritmatika. Ya, ini merupakan gambaran topik materi yang akan kita pelajari. Dan ini masih ada terkait dengan topik yang sebelumnya, yaitu barisan aritmatika. Kalau di barisan aritmatika, kita menentukan suku-sukunya. Tetapi kalau untuk hari ini kita belajar deret aritmatika, kita akan menghitung suku-suku yang berurutannya. Tapi kita tetap akan menentukan beda pada setiap beda untuk suku-suku yang berurutannya. Jadi definisi dari deret aritmatika yaitu barisan yang suku-sukunya dijumlahkan. Jadi kalau dibilang dijumlahkan, di sini kita lambangkan nanti SN, di mana suku-suku yang mau kita jumlahkan itu harus berurutan dan bedanya adalah konstan. Itulah pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika itu sama juga dengan deret hitung. Nah, oke. Ini ya. Kita coba menghitung gajinya Lani ya, tadi selama 1 bulan. Tadi suku pertamanya kita misalkan U1 atau A itu 1.500.000. Yang 1.550.000 itu suku yang kedua, yang 1.600.000 itu yang suku ketiga. Di mana bedanya di sini kalau saya ambil dari U3 ke U2 mempunyai beda yang tetap ya, yaitu 50.000. Dan N-nya di sini adalah itu dia banyak gajinya, jumlah gajinya nanti selama 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan berapa bulan anak-anak? 12 bulan. Jadi di sini kita harus tentukan dulu, kita harus tentukan gaji Lani di yang apa? Yang ke-12. Di mana ini masih berkaitan dengan apa barisan aritmatika. Dalam menentukan suku ke N-nya kita bisa menggunakan rumus ini ya nak, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana si A tadi adalah suku pertama, N-nya itu adalah banyak sukunya atau banyak gajinya nanti yang keberapa. Nah, tadi kan ditanya yang ke 1 tahun berarti 12. Berarti di sini nanti N-nya adalah 12. Oh, paham. Oke.
Saya masukkan ya. Tadi si suku pertamanya atau gaji pertamanya itu 1.500.000. Terus N-nya tadi 12. Satu ini ketentuan ya. Nah, dia harus dikurangi 1. Dia itu tadi gaji yang mau kita hitung selama 1 tahun. Berarti N-nya kita ganti 12 kurang 1. 12 kurang 1. Itu sama dengan berapa, Nana? 11. Nah, Terus nanti bedanya kita kalikan dengan bedanya yaitu 50.000. Jadi kalau dalam perhitungan seperti ini anak-anak kita harus selesaikan yang perkaliannya dulu urutannya ya. Nah, yang dalam kurung ini tadi yang pertama kita sudah cari, setelah itu kita masuk ke perkalian. Berarti 12 kurang 1 itu tadi 11 dikali dengan 50.000 itu menjadi 550. Terus kita tambahkan dengan gajinya yang pertama itu dia 1.500.000 yang gajinya pertama, setelah itu kita tambahkan itu menjadi 2.050.000. Itulah nanti yang akan didapat si Lani untuk gajinya di bulan ke-12. Kalau di bulan pertama dia mendapatkan gaji 1.500.000, di bulan kedua dia 1.550.000, nanti di bulan ke-12 dia akan mendapatkan gaji 2.050.000. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung semua, kita hitung gaji yang pertama, gaji bulan pertamanya, bulan keduanya, bulan ketiga sampai bulan ke-12. Nah, ini kita bisa lakukan ya secara secara manual. Jadi kalau kita hitung itu dia dapatnya seperti ini. Bagaimana cara membacanya ini anak-anak? Bilangannya ini? 21.300.000. 300 apa Sintike? 300 rupiah kah? 300.000 kah? 300.000. Oke, coba diulangi. Bagaimana cara membaca yang ini? 21.300.000 rupiah. Ya, benar sekali. Jadi nanti gajinya Lani kalau ditambahkan semua dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu dia akan mendapatkan 21.300.000 rupiah. Itu kalau kita pakai hitung manual. Nah, jadi kalau seandainya nanti ditanya, kalau 5 tahun, nggak mungkin kita buat seperti ini sampai dia suku-sukunya sebanyak 60 ya. Nah, 12 kali 5 berarti ada 60 suku yang mau kita tambahkan. Ribet ya anak-anak. Makanya kita boleh menggunakan untuk menentukan jumlah suku-suku barisannya. Nah, ini dia untuk menghitungnya. Rumus untuk menghitung deret aritmatika yaitu SN sama dengan 1/2 dikali N dikali dengan A dalam kurung ini ya, A ditambah dengan UN. Di mana nanti si N-nya ini banyak sukunya. Si A-nya ini merupakan bilangan pertamanya atau suku pertamanya. UN-nya itu adalah suku terakhirnya. Deret aritmatika dengan suku kedua adalah 8, suku ke-6 adalah 20. Sama, masih menghitung jumlah 6 suku-sukunya. Tapi di sini suku keduanya yang dikasih tahu sama suku ke-6-nya. Jadi kalau kita mau menghitung jumlahnya, kita harus tahu dulu suku pertamanya itu berapa dan bedanya. Jadi kita buat diketahui suku kedua itu kita misalkan persamaan pertama. Nah, ini kita rubah ya dari rumus UN. Nah, U2 berarti B-nya itu 1. Menjadi persamaan pertama adalah A tambah B sama dengan 8. U6 yaitu 20. Kita misalkan itu menjadi persamaan kedua. Nah, jadi bentuk persamaannya adalah A ditambah 5B sama dengan 20. Yang ditanya adalah jumlah 6 suku-suku pertamanya. Jadi di sini kita harus eliminasi dulu. Kalau dibilang eliminasi berarti harus ada yang kita hilangkan variabelnya. Dan dari situ nanti kita akan mendapatkan satu nilai. Nah, di sini kalau kita perhatikan koefisien dari si A adalah sama. Maka ini bisa, ini ya kita kurangkan. A kurang A ini nanti
tinggal 0 A-nya. B dikurang 5B. Itu akan menghasilkan negatif 4B. Nah, terus kita tentukan, maka B-nya di sini nanti adalah 3. Setelah dapat B-nya dengan 3, kita masukkan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya, Ibu Guru ambil dimasukkan nilai B-nya yang, maaf, ini B-nya sama dengan 3 ya, Nak ya. B-nya sama dengan 3, di sini saya masukkan ke persamaan 1, yaitu A tambah B sama dengan 8. Ya, menjadi kita ganti B-nya sama dengan 3, nah, akan menghasilkan A-nya sama dengan 5. Terus kita tentukan suku ke-6-nya. Kita gunakan rumus UN. Nah, A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan ya angkanya. Nah, suku ke-6. A-nya tadi 5, N-nya itu sama dengan 6 dikurangi 1, dikali B-nya sama dengan 3. Nanti kita akan dapat, ini dia. Berarti suku ke-6 itu 20. Setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Gunakan rumus SN sama dengan 1/2N, A ditambah UN. Ini kita masukkan. Sabar ya, Nak. Ya, N-nya sama dengan 6, A-nya sama dengan 5, UN-nya sama dengan 20. Kita kalikan, 1/2 dari N itu adalah 3. Terus yang di dalam kurung ini kita tambahkan, 5 tambah 20, itu 25, setelah itu kita kalikan. Maka jumlah 6 suku pertamanya adalah 75. Sampai sini bisa, Nak? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke yang pendahuluan tadi, yang masalah pertama. Jadi di sini nanti saya buat kalian ke ini, nanti saya akan bentuk kalian ke dalam diskusi kelompok. Ini kalian akan bahas dalam diskusi kelompok kalian bersama teman kalian. Oke. Mungkin untuk yang belum selesai hari ini, untuk soal yang nomor 1, dikerjakan di rumah ya, Nak. Yang sudah selesai tadi mengerjakan nomor 1, boleh melanjutkan. Ya, Sintike sudah. Oke. Yang sudah menyelesaikan nomor 1, boleh dilanjutkan ke nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 itu jadikan PR ya, Nak. Nah, sekarang kita coba, ya, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan, Nak? Ayo. Apa yang kita pelajari di hari ini? Ayo, ada yang bisa mencoba menyimpulkan? Ya, silakan Melianti. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku yang berurutan, di mana beda dari suku yang berurutan adalah 6. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tadi kita di awal kita buka dengan doa, di akhir pembelajaran juga kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa penutup? Saya Bu Guru. Iya, silakan Firanti. Pimpin kita untuk penutupan pelajaran kita hari ini. Silakan Firanti. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Firanti, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Selamat pagi menjelang siang, semoga di pertemuan berikutnya anak-anakku yang tersayang tetap sehat, dan yang tidak datang hari ini boleh bergabung di hari Jumat. Selamat